Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Putri Agustina, NPM 18100. Saya dari kelas B akan mempresentasikan sebuah materi kepailitan perusahaan untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah hukum perusahaan. Terima kasih kepada Ibu Titi Rastuti SHMH telah memberikan ujian akhir semester ini. Kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini, status pilot adalah berlaku ketika sudah ada putusan dari pengadilan niaga. Kenapa pengadilan niaga? Karena hanya pengadilan niaga yang bisa memutuskan suatu perusahaan dikatakan pilot atau tidak. Pilot tersebut berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih dari kreditur. Setelah dinyatakan pilot, pengadilan memutuskan untuk menjual seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban debitur yang sudah berstatus pilot kepada kreditur. Nah, pengurusan aset selama pilot dilakukan oleh kurator yang ditunjuk langsung oleh pengadilan. Saya mengambil contoh PT Sentul City Tbk. PT Sentul City Tbk dahulu bernama PT Royal Sentul Highlands yang didirikan pada tanggal 16 April 1993 dengan nama PT Sentral Gereja Karisma dan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1995. Kantor tersebut berlokasi di Gedung Menara Sudirman, lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 60, Kota Jakarta. PT Sentul City ini berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan BKSL meliputi bidang pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, serta pemborongan pada umumnya, yaitu pembangunan perumahan, rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, apartemen, hotel, ataupun toko-toko. Nah, saat ini PT Sentul City ini mengembangkan konsep kota mandiri di kawasan Sentul City. Nah, dari pembahasan tersebut saya memberikan identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana PT Sentul City itu bisa mengalami pilot. Yang kedua, apa dasar hukum mengenai kepailitan. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang harus dilakukan PT Sentul City ini. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu sebab kepailitan perusahaan PT Sentul City yang dilakukan oleh Alfian Tito Suryansyah sebagai Head Corporate Communication and Government Relations PT Sentul City Tbk melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan ini didaftarkan pada Jumat tanggal 13 November tahun 2020 dengan nomor perkara 387/Pkpu/2020/Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya PT Sentul City ini telah digugat pilot oleh salah satu konsumennya yang bernama Andi Angbintoro di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan pilot ini bernomor 35/Perdata-Khusus Pilot/2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang tertanggal 7 Agustus tahun 2020. Nah, kenapa PT Sentul City ini digugat? PT Sentul City digugat PKPU karena belum melakukan serah terima tanah dan bangunan kepada pemohon PKPU yang menjadi objek perjanjian pengikat jual beli atau PPJB antara pemohon dengan perseroan PT Sentul City. Menanggapi hal ini, Alfian sebagai Head Corporate Communication and Government Relations PT Sentul City Tbk mengatakan pembangunan unit tanah dan bangunan yang dibeli pemohon telah mencapai 100% dan siap untuk diserah terimakan. Alfian juga menjelaskan perseroan akan mengupayakan penyelesaian permasalahan dengan pemohon secara musyawarah. Dengan berkata, kami tetap beritikat baik untuk memenuhi kewajiban kepada pemohon. Karena itu, kami lebih memilih jalan musyawarah dan kekeluargaan. Nah, pembahasan yang kedua ini mengenai dasar hukum kepailitan. Pilot diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas bagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, akibat hukum yang timbul dari kepailitan perusahaan, yang pertama terhadap harta kekayaan pribadi debitur, yang kedua terhadap debitur
kreditur yang berbentuk naskah, firma, dan CV. Yang ketiga terhadap debitur yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang keempat terhadap kreditur. Nah, pembahasan yang ketiga, upaya apa sih yang harus dilakukan PT Sentul City agar tidak mengalami kepailitan? Nah, yang pertama, PT Sentul City itu harus melunasi utangnya. Yang kedua, mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, memberikan PPJB kepada PKPU karena harus ada itikat baik untuk penyelesaian kewajiban berdasarkan PPJB kepada pemohon PKPU. Nah, kesimpulan dari saya, pilot itu harus ada dulu keputusan dari pengadilan niaga, sebab hanya pengadilan niaga yang bisa memutuskan suatu perusahaan dikatakan pilot atau tidak. Nah, permohonan tersebut berasal dari sendiri atau lebih dari satu kreditur. Nah, PT Sentul City ini digugat pilot karena mengajukan permohonan kepada PKPU yang sebelumnya juga sudah digugat oleh salah satu konsumennya. Nah, PT Sentul City ini digugat PKPU karena belum melakukan serah terima tanah dan bangunan kepada pemohon PKPU yang menjadi objek perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB antara pemohon dengan perseroan PT Sentul City. Nah, yang terakhir saran dari saya, yaitu saran yang pertama, menurut saya sebaiknya kita sudah menyiapkan sebuah rancangan dan sistematisnya untuk membuat konsep pembangunan kota mandiri di kawasan Sentul City ini. Harus lebih dioptimalkan lagi agar tidak terjadi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, sarannya, menurut saya siapa saja harus menaati sebuah aturan seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, saran saya yang ketiga, menurut saya bila sebuah perusahaan sudah dikatakan pilot, maka harus segera melakukan itikat baik, yaitu segera melunasi utangnya kepada kreditur. Sekian dari saya atas presentasi mengenai materi kepailitan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.